My entire life I've heard this. Sepanjang hidup saya selalu mendengar ungkapan bahwa Iran hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk memperoleh senjata nuklir, bahwa kita harus membom negara itu secara preemptif untuk menghentikan mereka. Namun, Badan Intelijen kita sendiri mengatakan bahwa program nuklir Iran telah dihentikan pada tahun 2003 dan belum dimulai kembali. Itulah yang mereka katakan bulan lalu. Jadi jika Iran tidak benar-benar menjadi ancaman bagi AS, mengapa kita terus-menerus diberitahu bahwa mereka adalah ancaman? Negara mana sebenarnya yang menjadi ancaman bagi Iran? Dan jika kita berperang dengan Iran, kepentingan siapa sebenarnya yang akan dilayani oleh perang itu? Israel. You know, it was my experience when I was in government. Israel. Anda tahu, berdasarkan pengalaman saya saat saya berada di pemerintahan, setiap kali Benjamin Netanyahu datang ke Amerika Serikat, setiap kali, dia selalu meminta siapapun yang kebetulan berada di Oval Office untuk membom Iran dan melakukan pekerjaan kotor Israel. Jika Iran adalah ancaman eksistensial bagi Israel, oke, itu masalah Israel. Tidak ada alasan mengapa Amerika Serikat harus membom Iran. Sekarang, setiap presiden, maksud saya, George H. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, and Donald Trump, dan Joe Biden. Dalam petaharan, itu hanya untuk kanan itu. Semeveritas menestani sand. Have told Netanyahu over the years to go fly a kite. We're not going to bomb Iran. Kita tidak akan mengebom Iran. Benjamin Netanyahu datang ke sini beberapa minggu yang lalu. Itu terjadi pada hari Sabtu. Kunjungan di hari Sabtu itu tidak biasa. Tapi dia datang ke sini karena katanya ada semacam krisis, keadaan darurat. Mungkin sebenarnya tidak ada. Dia hanya ingin kita berpikir bahwa ada krisis. Dan dia datang ke sini dan mengatakan bahwa Israel memiliki intelijen, bahwa Iran akan segera mengebom Israel, dan kita perlu mengebom Iran untuk mencegah mereka mengebom Israel. Oke, kita tidak punya intelijen seperti itu. Tidak ada indikasi bahwa akan ada perang antara Israel dan Iran. Dan memang, Iran tidak akan mendapatkan apa-apa dari hal itu. Tidak ada. Mereka tidak mencapai apa-apa, hanya dengan menyerang Israel secara sembarangan. Padahal mereka tahu bahwa Israel memiliki hingga 200 senjata nuklir. Apa yang didapatkan Iran dari itu? Di sisi lain, dulu pada tahun 70-an, kita sering mengatakan bahwa hanya Nixon yang bisa pergi ke Tiongkok. Maksudnya adalah satu-satunya cara agar ada perdamaian antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Atau bahkan hanya normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Adalah jika Richard Nixon, presiden paling anti-komunis dalam sejarah, presiden paling anti-Tiongkok dalam sejarah, yang mengulurkan tangan kepada Tiongkok dan menciptakan perdamaian itu. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Sekarang, jika Demokrat yang melakukannya, mereka pasti akan dituduh lunak terhadap komunisme. Mereka akan disebut pinko. Mereka akan dituduh melemahkan Amerika Serikat. Tapi Nixon sangat anti-komunis. Dia adalah orang terakhir yang bisa dituduh lunak terhadap komunisme. Dia pergi ke Tiongkok dan menjalin hubungan diplomatik. Nah, saya berpendapat bahwa hanya Trump yang bisa pergi ke Teheran. Tidak harus secara harfiah, tapi jika ada yang akan berdamai dengan Iran, bukankah masuk akal jika full orang anti-Iran? Jadi, apa yang terjadi? 2 Sabtu, Benjamin Netanyahu datang ke Amerika Serikat, dirosong ke Gedung Putih. Tolong bom Iran. Dan mereka keluar dari pertemuan. Lalu Donald Trump mengumumkan adanya pembicaraan dengan pihak Iran. Pembicaraan. Selama berbulan-bulan, pihak Iran telah merencanakan semacam serangan, baik oleh Israel maupun oleh Amerika Serikat. Tapi sekali lagi, apa yang didapat AS dari menyerang Iran? Tidak ada. Kita tidak mendapatkan apa-apa dengan menyerang Iran. Jadi, ada pembicaraan. Sebagian besar pembicaraan tidak langsung, di Muscat. Pihak Iran berada di satu ruangan. Pihak Amerika berada di ruangan lain, dan Menteri Luar Negeri Oman bolak-balik di antara kedua ruangan itu. Pada akhirnya, ada kesempatan berfoto di mana kedua pihak bertemu hanya selama beberapa menit, dan mereka berbicara hanya beberapa menit. Tapi, itu adalah kontak langsung. Kedua pihak memuji fakta bahwa pembicaraan ini adalah pembicaraan yang serius. And they scheduled a second round of talks in Rome
dan mereka menjadwalkan putaran kedua pembicaraan di Roma yang berlangsung pada hari Sabtu lalu. Sekarang, Menteri Luar Negeri Oman juga terbang ke Roma, bolak-balik antara dua ruangan, dan setelah itu dilanjutkan dengan pembicaraan langsung. Menteri Luar Negeri Iran membuat pernyataan setelahnya. Saya pikir itu jauh lebih penting daripada apa yang disampaikan oleh utusan khusus Amerika. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa delegasi Iran telah diperlakukan dengan hormat dan bahwa pihak Amerika tidak pernah mengangkat posisi Israel. Jadi bukan berarti pihak Israel ikut campur dalam negosiasi tersebut. Dan sekarang kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka menantikan putaran pembicaraan berikutnya. Nah, Anda juga membuat poin penting. You made an important point too. The Iranians don't have a nuclear weapons. Orang Iran tidak memiliki program senjata nuklir, meskipun Anda mungkin mendengar sebaliknya dari pihak Israel. Sudah ada beberapa National Intelligence Estimates dan Special National Intelligence Estimates yang dikeluarkan oleh komunitas intelijen sejak tahun 2003, di mana kesimpulan dari semua 18 anggota komunitas intelijen AS, bukan hanya CIA, tetapi semua 18 anggota, adalah bahwa Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Mereka memang tidak melakukannya. Dan selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak memiliki sistem peluncur. Jadi ada seseorang yang berbohong. Saya rasa sudah jelas selama bertahun-tahun ini, Benjamin Netanyahu yang melakukannya. Dan saya pikir perang dengan Iran bukan hanya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, tapi untuk pertama kalinya dalam 46 tahun, kita mungkin benar-benar akan melihat terobosan dalam hubungan diplomatik. Seperti yang Anda sebutkan, ada semacam tarik-menarik di dalam pemerintahan Trump terkait Iran. Ada orang-orang seperti Steve Witkoff terutama, yang mengambil langkah untuk melakukan diplomasi nyata, berbicara dengan Iran, dan mencoba menyelesaikan masalah-masalah ini. Lalu ada juga faksi besar lainnya yang merupakan kelompok garis keras terhadap Iran, kebanyakan pelobi Israel, dan mereka mendorong apa yang mereka sebut sebagai model Libya, yaitu pembongkaran total fasilitator nuklir Iran dengan imbalan tidak dibom oleh Amerika Serikat. Tapi bukankah model Libya justru alasan utama Iran memiliki senjata nuklir? Tepat sekali. Exactly. In 2002, not 2002, 2003. Pada tahun 2002, bukan 2002, tapi 2003, Steve Kappas, yang saat itu menjabat sebagai wakil direktur CIA, sebenarnya saat itu dia adalah Associate Deputy Director for Operations di CIA, melakukan perjalanan rahasia ke Libya dan bertemu dengan Muammar Gaddafi. Ia memberitahu Gaddafi bahwa kami akan menyerang Irak. Ini terjadi pada Februari 2003. Kami akan menyerang Irak dan menggulingkan Saddam Hussein. Dan jika Gaddafi ingin mengalami nasib yang sama, ia harus menyerahkan semua harta pemusnah massalnya. Dan itulah yang dia lakukan. Namun kemudian, kami tetap menggulingkannya. Jadi, bukan berarti dunia tidak menyadari perbedaan antara apa yang dikatakan Amerika Serikat dan apa yang dilakukan Amerika Serikat. To what the United States says versus what the United States does. The Iranians saw what happened in Libya. They saw what happened. Orang-orang Iran melihat apa yang terjadi di Libya. Mereka melihat apa yang terjadi pada Gaddafi, yang kemudian digantung oleh rakyatnya sendiri atas desakan Amerika Serikat. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri? Anda mengembangkan industri senjata dalam negeri, lalu menjalin hubungan seerat mungkin dengan Rusia dan Tiongkok. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Iran. Selain itu, para pendukung garis keras Israel ini tidak benar-benar memahami Rusia atau beberapa hal yang berkaitan dengan Iran. Salah satunya adalah kohesi masyarakat Iran. Orang-orang Iran benar-benar percaya pada persatuan satu bersama. Gagasan ini misalnya, yang secara bodoh kita pertahankan pada tahun 2002 dan awal 2003, bahwa ketika kita melintasi perbatasan ke Irak, rakyat Irak akan melemparkan bunga kepada kita. Begitu tidak masuk akal hingga terasa lucu, tetapi orang-orang di dalam pemerintahan mempercayainya. Nah, jika hari ini kita percaya bahwa begitu kita melintasi perbatasan, begitu kita mulai membom Iran, rakyat Iran akan melemparkan bunga kepada kita,
dan berlutut untuk berterima kasih karena telah membebaskan mereka dari penguasa teokratis mereka. Itu sama sekali tidak benar. Memang tidak. Mereka akan bersatu melawan tentara yang menyerbu, dan mereka akan melawan kita seperti yang dilakukan rakyat Irak. Mereka akan melawan kita seperti yang dilakukan orang Afghanistan. Mereka akan melawan kita seperti yang dilakukan orang Vietnam. Tidak akan ada ucapan terima kasih atas pembebasan, karena memang tidak ada pembebasan. Sementara itu, Iran itu sangat besar. Ini bukan Afghanistan yang sedang kita bicarakan, atau bahkan Irak. Ini adalah negara yang sangat besar dengan banyak penduduk, dan kita belum mempertimbangkan hal itu. Dan akhirnya, kita benar-benar tidak tahu apa respons dari Rusia dan Tiongkok terhadap serangan Amerika ke Iran. Saya sendiri tidak berpikir mereka akan diam saja dan membiarkan hal itu terjadi tanpa ada respons apapun. Dan respons itu bisa jadi sangat buruk. National Security Advisor Mike Waltz Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz adalah tokoh utama di kabinet Trump yang mendorong perang dengan Iran ini. Dropsite News hari ini mengungkapkan bahwa direktur barunya untuk urusan Israel dan Iran adalah Mehmet Karin dari Foundation for Defense of Democracies. Namun yang lebih penting, dia sebelumnya adalah pegawai di Kementerian Pertahanan Israel. John, bagaimana seseorang seperti itu bisa mendapatkan izin keamanan? Itu tampaknya sangat tidak biasa. That seems highly unusual. It's highly unusual. Ini sangat tidak biasa. Dan Anda tahu, ini bukan hanya terjadi pada Donald Trump, meskipun tetap saja tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan siapapun presidennya. Tapi Bill Clinton juga melakukan hal yang sama, di mana ia menunjuk seorang warga negara ganda as Israel menjadi duta besar untuk Israel. Bayangkan saja, saya benar-benar tidak tahu bagaimana hal seperti ini bisa terjadi, kecuali FBI diabaikan, atau FBI diperintahkan untuk mengabaikan fakta bahwa orang ini mungkin memiliki loyalitas ganda. Saya pikir ini sangat berbahaya, karena Israel dinilai sebagai ancaman kritis untuk kontraintelijen di komunitas intelijen AS. Mereka dinilai setara dengan Rusia, Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Kuba. The Russians, the Chinese, the Iranians, the North Koreans, and the Cubans. And so I wouldn't want anybody with ties to Israel anywhere. Jadi saya tidak ingin siapapun yang memiliki hubungan dengan Israel berada di dekat Dewan Keamanan Nasional, apalagi menjadi salah satu wakil rektur Dewan Keamanan Nasional. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saya tidak tahu mengapa orang ini belum diselidiki atas tuduhan spionas atau pelanggaran undang-undang spionas. Tapi inilah situasi yang kita hadapi. Dan saya pikir orang-orang bisa lolos karena tidak ada kemarahan publik. Bagi saya, ini adalah berita besar. Saya juga melihat ini di Dropsite. Baik yang tak lihat adalah di New York Times, Washington Post, atau Wall Street Journal. Dan menurut saya, itu lebih menjadi. And that's, I think, part of the problem. I want to ask you about another country that we're... Saya ingin bertanya kepada Anda tentang negara lain yang saat ini sedang kita perangi, yaitu Somalia. Kita telah berperang di Somalia selama lebih dari 2 dekade. Namun sebagian besar orang Amerika hampir tidak tahu apa-apa tentang hal itu. The New York Times baru-baru ini melaporkan bahwa beberapa orang di Departemen Luar Negeri ingin menarik diri dari Mogadishu. Tetapi pihak garis keras seperti Sebastian Gorka mendorong untuk mengirim lebih banyak pasukan, meningkatkan serangan, dan memasang rezim yang bersahabat. Atlantic Council mengatakan bahwa penarikan diri terlalu berisiko. Bukankah kita sudah sering mendengar argumen ini sebelumnya, bahwa jika kita hanya berusaha sedikit lebih keras, menggunakan lebih banyak kekuatan, melatih lebih banyak pasukan, maka perdamaian akan tercapai? Bukankah ini terasa seperti pola kegagalan yang sama yang telah kita lihat berulang kali, seperti dengan lonjakan pasukan atau serangan balasan Ukraina, atau dengan perang di Afghanistan? Or with the war in Afghanistan. Oh yeah, we did it throughout the Vietnam War. Oh ya, kami melakukannya sepanjang perang Vietnam. Kami melakukannya di Afghanistan. Kami melakukannya di Irak. Dan itu selalu gagal. Saya pernah ke Somalia. Itu adalah negara gagal. Tidak ada pemerintahan di Somalia. Somalia akan relatif mudah untuk dipecah karena 2 provinsi di utara, Somaliland dan Puntland, ingin menjadi negara merdeka.
Somaliland telah mendeklarasikan kemerdekaannya, belum ada yang mengakuinya. Mereka telah memohon kepada kami untuk mengakui mereka, tapi kami belum melakukannya. Tapi, Anda tahu, ini contoh lain di mana orang seperti Sebastian Gorka memimpin kebijakan seperti ini. Sebastian Gorka adalah salah satu wakil penasihat keamanan nasional. Dan ini orang yang hanya bertahan selama 30 hari di pemerintahan Trump pertama karena dia tidak cocok izin keamanan. Because he couldn't get a security clearance. And the reason he couldn't get a security clearance is that he wears. Alasan dia tidak bisa mendapatkan izin keamanan adalah karena dia mengenakan pin lambang partai Nazi milik ayahnya. Bukan neo-Nazi, tetapi benar-benar partai Nazi yang berkuasa di Hungaria selama Perang Dunia Kedua. Dia mengenakan pin lambang partai Nazi milik ayahnya. Dia adalah pendukung ideologi Nazi tanpa malu-malu. Dan inilah orang yang kita tempatkan sebagai pemimpin. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya mengerti tentang Donald Trump. Di satu sisi, dia berbicara tentang menarik diri atau mengakhiri perang-perang tanpa akhir ini, komitmen pasukan yang tak berujung. Namun di sisi lain, dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang seperti John Bolton, Mike Pompeo, Gina Haspel, dan makhluk rawa, serta pecinta intervensi asing lainnya yang selama ini dia kecam. Jadi begini kawan, pilihlah satu ideologi dan konsistenlah dengannya. Kamu tidak bisa mengaku anti-perang, tapi kemudian mengelilingi dirimu dengan orang-orang pro-perang seperti Marco Rubio misalnya. Kamu tahu kenapa Marco Rubio tidak melakukan pembicaraan dengan pihak Iran, dan malah Steve Biegun yang melakukannya? Karena Rubio adalah salah satu orang yang ingin mengebom Iran. Jadi saya benar-benar tidak mengerti. Kalau saya jadi presiden, pernah menjadi bagian dari Atlantic Council saja sudah cukup untuk mendiskualifikasi seseorang dari jabatan federal. Itu bukanlah sumber talenta yang akan saya gunakan untuk mengisi Dewan Keamanan Nasional saya. Itu justru mendiskualifikasi. Tapi Donald Trump tampaknya memang tidak benar-benar memperjuangkan apapun selain dirinya sendiri. Saya ingin bertanya kepada Anda sekarang tentang genosida Israel di Gaza yang didukung AS. Anehnya, masih banyak pembela. Saya telah melihat sejumlah orang yang mengaku sebagai pakar terorisme, seperti Max Abrams atau Douglas Murray, menjelaskan mengapa perang ini tidak hanya dibenarkan, tetapi juga merupakan pendekatan yang efektif untuk penanggulangan terorisme. Teorinya adalah, jika Anda menggunakan pendekatan palu godam, jika Anda menjatuhkan cukup banyak bom, Anda akan membuat musuh Anda jera untuk menyerang Anda. Anda tidak perlu menyelesaikan masalah politik apapun atau menangani keluhan yang menjadi penyebab terorisme sejak awal. Anda cukup mengebom semua orang, dan itulah cara Anda mencegah terorisme. Sebenarnya, saya rasa Anda tidak perlu menjadi ahli terorisme atau penanggulangan terorisme untuk memahami hal ini. Saya rasa cukup jelas bahwa jika Anda mengebom orang dan membunuh keluarga mereka, mereka akan membenci Anda dan ingin membalas dendam. Misalnya, pelaku bom bunuh diri pertama di Irak adalah warga Palestina yang menderita di bawah penindasan dan pendudukan Israel. Pelaku pengeboman World Trade Center tahun 1993, Ramzi Youssef, mengatakan bahwa ia termotivasi untuk kutip, menghentikan pembunuhan orang Arab oleh pasukan Israel. Bin Laden juga mengatakan hal serupa tentang motivasinya untuk Smin Seleth dalam suratnya kepada Amerika, yang merupakan dokumen yang dihapus dari situs The Guardian tahun lalu dan disensor di seluruh media sosial setelah orang-orang seusia saya mulai menyadari adanya hubungan antara dukungan AS untuk Israel dan terorisme. Jadi kita diberitahu bahwa kita harus mengebom Timur Tengah dan mendukung Israel untuk menghentikan terorisme. Nase, sesuatu ini bermulajik embrosil terorisme selain mengebom Timur Tengah mendukung Israel. Than bombing the Middle East and supporting Israel? No, and you know what? I thought that was clear a generation ago. Tidak. Dan tahukah Anda, saya pikir itu sudah jelas sejak satu generasi yang lalu. Ketika saya berada di Pakistan bersama CIA, saya adalah kepala operasi kontraterorisme di sana. Dan setiap orang, setiap pejuang Al-Qaeda tingkat bawah yang kami tangkap, menceritakan kisah yang persis sama. Intinya adalah, mereka sebenarnya tidak punya masalah dengan Amerika Serikat. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Serikat di peta. Mereka bahkan tidak bisa menemukan Amerika Seri
Masalahnya adalah kebijakan luar negeri AS yang mendukung Israel. Pada akhirnya, masalah utamanya adalah Israel. Dan banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak peduli dengan Amerika Serikat, sampai mereka melihat liputan berita tentang tentara Israel yang menginjak leher perempuan Palestina, bukan? Boots on the necks of Palestinian women, right? Or news footage of dead Palestinian children. Atau rekaman berita tentang anak-anak Palestina yang tewas akibat serangan Israel. Dan perilaku seperti itulah yang menciptakan terorisme, yang memotivasi para teroris, yang menyebabkan lebih banyak terorisme, bukan lebih sedikit. Jika Anda ingin mengurangi terorisme, hormati hak-hak sipil dan kebebasan sipil, serta terapkan pembangunan ekonomi dan pendidikan. Sesederhana itu, tetapi membutuhkan waktu dan biaya. Gagasan menggunakan palu godam sebagai kebijakan tidak pernah berhasil. Tidak pernah. Selain ilegal, itu juga merupakan pelanggaran hukum internasional. Menargetkan penduduk sipil adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Israel. Israel bahkan tidak membantah misalnya jumlah korban sipil. Dan angka-angka itu berasal dari Kementerian Kesehatan Hamas. Dan pihak Israel mengatakan, ya, memang kami telah membunuh sebanyak itu. Ya, mereka hampir semuanya warga sipil. Jadi mengapa dunia tidak melakukan sesuatu tentang hal ini? Tapi kamu benar. Ini hanyalah resep untuk kegagalan. Dan ketika saya mengatakan kegagalan, maksud saya pada akhirnya, Israel kemesti memahak stat tuh sememba. Ada hapin with the beslaskan lepuak serangan. Lebih sekian kekerasan, dan membebas the counts di sebuah itu. More violence and more death all over the world.